Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Kali ini kita akan membahas materi tentang ijtihad. Nah, apa sih ijtihad itu? Secara bahasa, ijtihad yaitu mengerahkan segala kemampuan kita dalam mewujudkan sesuatu karena adanya suatu beban atau kesulitan. Nah, lalu secara terminologis, ijtihad itu mengerahkan segala kesanggupan kita dalam mencari hukum syara' yang zanni atau bersifat dugaan sampai batas dia merasa tidak mampu lagi untuk melakukannya. Nah, mengapa sih ada ijtihad di dalam kehidupan kita? Yang pertama, karena permasalahan di hidup manusia yang semakin bertambah dan sangat kompleks di setiap waktunya. Dan sumber Islam, yaitu seperti Al-Quran dan Hadis, terbatas kuantitasnya dalam menjelaskan hal-hal tersebut secara langsung. Yang kedua, permasalahan tersebut belum diketahui hukumnya secara pasti, sehingga terkesan belum ada panduan Islam akan hal tersebut, seperti contohnya hukum bayi tabung yang belum pernah ada sebelumnya. Lalu yang terakhir yaitu dibutuhkannya sebuah diskusi untuk bisa menggali nilai-nilai yang ada di dalam Quran dan Sunnah, sehingga kita bisa menetapkan hukum atas permasalahan yang baru dan belum ada atau yang belum ada hukumnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum ijtihad. Nah, apa sih hukum ijtihad itu? Yang pertama, agar kaum muslim tidak terombang-ambing dalam menyikapi hal-hal yang baru yang belum ada hukumnya, maka hukum untuk berijtihad menjadi sangat wajib bagi yang bisa melaksanakannya. Nah, hukum ijtihad itu sendiri yaitu fardu kifayah. Selanjutnya yaitu dalil ijtihad. Nah, jika seseorang benar dengan ijtihadnya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala, dan apabila salah, maka akan mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Mu'az bin Jabal yang diangkat menjadi hakim di negeri Yaman akan sumber rujukan pada hukumnya. Nah, Nabi bertanya secara berturut. Lalu Mu'az menjawab, apa yang menjadi sumber rujukannya, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Nah, selanjutnya syarat ijtihad. Seorang mujtahid harus memahami fakta-fakta masalah yang telah ada. Lalu seorang mujtahid mampu memahami bahasa Arab, yaitu bahasa dasar pada Al-Quran dan hadis. Dan juga seorang mujtahid harus memahami sebuah pengetahuan dasar syariah seperti usul fikih, Al-Quran, dan mustalah hadis. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode ijtihad. Yang pertama yaitu ada ijma'. Ijma' yaitu sebuah kesepakatan oleh para mujtahid tentang hukum syara' dari suatu peristiwa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagai contoh yaitu setelah wafatnya Rasulullah diperlukan pengangkatan pengganti beliau yang disebut khalifah. Maka pada saat itu mereka sepakat menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Lalu ada qiyas, yaitu menetapkan hukum pada suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar dengan cara membandingkan dengan suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya, karena ada sebuah persamaan atau illat atau sifat di antara kejadian dari peristiwa itu. Contohnya narkotika yang dikiaskan dengan minuman khamar. Lalu ada istihsan. Nah, istihsan itu adalah salah satu metode ijtihad yang sering digunakan oleh seorang mujtahid
untuk memilih solusi yang lebih baik atau lebih sesuai dari dua alternatif pada kasus tertentu, meskipun solusi yang dipilih berbeda dari kaidah umum. Nah, hal ini dilakukan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan yang lebih besar atau menghindari kesulitan yang tidak perlu. Contohnya yaitu menyewakan sesuatu seperti rumah dianggap tidak diperbolehkan karena pada dasarnya kontrak kepemilikan itu tidak boleh dipindahkan kecuali dengan transaksi jual beli. Namun pada istihsan hal itu diperbolehkan karena hal tersebut memberikan kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Lalu selanjutnya ada urf. Nah, di urf ini secara bahasa artinya kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, urf itu adalah suatu yang telah dikenal orang banyak dan menjadi tradisi mereka, dan tentunya tradisi di sini adalah kebiasaan yang tidak dilarangkan. Contohnya ketika kita berbelanja ke Alfamart atau Indomaret. Nah, di kasir tersebut tidak harus berteriak untuk menjual jualan mereka. Seperti kasir itu misalkan, Pak beli, Pak beli, Bu beli gitu. Nah, dengan begitu pembeli pun tidak harus bertanya apakah ada sampo, apakah ada sabun, apakah ada es krim, atau apakah ada minyak goreng, dan lain sebagainya. Lalu ada muslahah mursalah. Nah, muslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan atau kebaikan di mana syar'i tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada pula dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya. Contohnya kemaslahatan yang karenanya para sahabat mensyariatkan pengadaan penjara, pencetakan mata uang, penetapan tanah, pertanian, dan pemungutan pajak. Lalu ada sod zara'i atau sodus zara'i atau sod az-zariyah, yaitu konsep dalam hukum Islam yang berarti menutup pintu-pintu yang dapat mengarah kepada sesuatu yang haram. Kata sod sendiri berarti menutup, dan zara'i artinya jalan atau sarana. Jadi sod zara'i bertujuan untuk mencegah sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan atau mubah karena hal itu dapat mengarah kepada yang dilarang atau haram. Seperti contohnya menjual anggur atau seorang pedagang yang menjual anggur yang pada dasarnya hal itu mubah, tetapi ada seorang pembeli membeli anggur dari pedagang itu, yang pembeli ini menjadi sebuah pedagang juga karena telah membeli anggurnya dan menjual anggurnya itu atau menggunakan anggurnya untuk membuat minuman keras. Maka jual beli dari pedagang yang membeli anggur tadi diharamkan. Seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena yang salah itu datangnya dari saya dan yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.